Mari kita lihat apakah Hollywood bisa melakukannya dengan baik. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film adaptasi video game yang sekarang sedang dibuat. Untuk daftar ini, kita akan melihat 10 film video game yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Beberapa film sudah mendekati garis finish, dan inilah film-film yang memiliki potensi terbesar. Tapi yang jelas, ini bukan film seperti Tetris. You're kidding. Looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's going to lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. Nomor 10, Monster Hunter. Action RPG dari Capcom ini menugaskan pemainnya untuk memburu monster-monster yang fantastis untuk membuat senjata dan perlengkapan yang lebih baik. Tapi film yang akan datang ini tidak sepenuhnya mengadaptasi konsep tersebut. Film ini menceritakan tentang sebuah tim militer yang ditugaskan oleh PBB untuk memeriksa suatu portal. Saat mereka masuk ke dalamnya, mereka dibawa ke dunia lain yang berisi berbagai macam monster yang membuat gamenya terkenal. Astaga. Kesalahan pertama, dan Paul W.S. Anderson dari film Resident Evil akan menjadi penulis sekaligus sutradaranya. Itu kesalahan kedua. Kemudian, dia akan membintangi film tersebut bersama istrinya Milla Jovovich. Ya ampun, yang benar saja. Tapi sisi positifnya, ada beberapa peran pendukung yang keren, seperti Tony Jaa, T.I., dan Ron Perlman. Ya, siapa tahu Screen Gems bisa mempunyai satu lagi franchise yang sukses di tangan mereka. Tapi, bisakah kamu tebak mengapa film ini hanya berada di nomor 10? Until then, my work is not done. Nomor 9, The Division. Sudah ada beberapa film yang sukses berdasarkan karya penulis Tom Clancy. Jadi kalau ada satu lagi yang berhasil, rasanya sudah tidak mengherankan. Namun, yang membuat proyek ini menarik adalah seberapa lekat adaptasi mereka terhadap gamenya. Ubisoft bekerja sama dengan Netflix untuk membuatnya. See to those barricades and have someone radio the patrols to be on the lookout for stragglers. Jake Gyllenhaal dan Jessica Chastain akan membintangi film ini sekaligus menjadi produsernya. Sementara itu, David Leitch dari Deadpool 2 akan menjadi sutradaranya. Game pertamanya berfokus pada sebuah kelompok agen rahasia Amerika Serikat yang membantu kota New York dalam sebuah wabah virus super yang dimodifikasi genetiknya oleh sekelompok teroris. Melihat nama-nama besar yang sudah diumumkan, kita bisa berharap film-filmnya akan seseru gamenya. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. Nomor 8, Minecraft the Movie. Selain menjadi spin-off dari Telltale, Minecraft, sebuah game tentang membangun apa saja yang kamu inginkan, pada dasarnya tidak mempunyai jalan cerita yang kuat. Meski begitu, sebuah film adaptasi sedang dikerjakan oleh Warner Bros. Sejak tahun 2014. Ditargetkan tayang di tahun 2019 dengan Shawn Levy sebagai sutradaranya. Namun, perbedaan pendapat dari sisi kreatif dengan developer Mojang Studios membuat Levy memutuskan untuk keluar. Setelah posisi kosong tersebut akhirnya bisa terisi kembali, Warner Bros. Memutuskan untuk mengundur penayangannya sampai tanggal 4 Maret 2022. Menyusun kembali ceritanya dengan penulis sekaligus sutradara Peter Sollett. Film pertama ini akan berfokus pada seorang gadis remaja dan grup petualangnya yang mencoba menyelamatkan dunia dari Ender Dragon. Mungkin terlihat aneh membuat sebuah film dari Minecraft, tetapi Warner Bros. Sebelumnya sudah berhasil membuat The Lego Movie. Jadi mungkin saja kali ini juga mereka akan berhasil menepis keraguan kita lagi. Well, technically I'm not exactly a master builder yet. What? Please, everyone! Nomor 7, Metal Gear Solid. Tidaklah sering kalau sebuah film adaptasi video game mendapatkan sutradara yang memang menyukai game yang akan dia garap. Film Metal Gear Solid beruntung mempunyai Jordan Vogt Roberts sebagai sutradaranya. Sutradara Kong Skull Island ini dengan jelas menyuarakan passionnya untuk seri tersebut sejak keikutsertaannya di tahun 2017. Dia bahkan memberikan referensi untuk Metal Gear Solid di Kong Skull Island dengan menamai sebuah perahu Grey Fox.
Dia juga bertemu dan mendapat persetujuan dengan Hideo Kojima, pencipta seri ini. Itu merupakan kabar yang sangat baik. Got it. Okay, I'm ready to go. Robert akan bekerja sama dengan Derek Connolly, penulis film Kong yang juga menulis Detektif Pikachu. Sejak Desember 2019, draft untuk film ini sudah selesai. Kita sudah sering melihat game yang diubah menjadi film hanya untuk mengeruk keuntungan dan tidak begitu memperhatikan kualitasnya. Para fans antusias dari seri action stealth berusia puluhan tahun ini bisa bernafas lega karena tidak mungkin hasilnya seburuk usaha terakhir Konami. Nomor 6, Mega Man. Dengan banyaknya game, komik, dan tayangan animasi TV dari seri ini, sedikit mengejutkan karena belum pernah ada film yang dibuat. Di tahun 2015, 20th Century Fox menandatangani perjanjian dengan Churnin Entertainment dan Capcom untuk membawa penembak biru ini ke layar lebar. Go get him, Mega Buddy! 2 tahun kemudian, Henry Jus dan Ariel Schulman, tim yang sama di balik Paranormal Activity 3 dan Nerve, digayat untuk menjadi penulis cerita dan sutradara. Adaptasi live actionnya sempat terancam gagal saat Disney bergabung dengan Fox. Tetapi, Capcom menyatakan proyek ini akan tetap berjalan. Kelihatannya akan cukup lama sampai kita mendengar kabar lagi dari proyek ini. Namun, melihat franchise Capcom lain yang juga sedang dibuat menjadi film, sepertinya mereka tidak akan melepaskan yang satu ini dengan mudah. Nomor 5, Tomb Raider 2. Melihat Tomb Raider tahun 2018 merupakan salah satu film video game yang cukup sukses, tidak mengherankan kalau mereka memutuskan untuk membuat sequelnya. Film yang pertama dibuat berdasarkan game versi reboot yang dirilis pada tahun 2013, dengan beberapa tambahan elemen dari Rise of the Tomb Raider. I'm glad that you did. Pack it up. We're moving camp. All right, let's pack it up. Dan film tersebut meninggalkan cukup ruang untuk sequelnya yang akan menyertakan organisasi jahat bernama Trinity. Keadaan di belakang layar akan agak berbeda kali ini, karena tim penulis dan sutradara dari Amy Jump dan Ben Wheatley yang bertanggung jawab untuk film ini. Menurut kabar yang beredar, beberapa elemen dari Rise dan Shadow of the Tomb Raider akan menjadi jalan cerita utama dari sequel ini. Dan dengan kembalinya Alicia Vikander yang sukses memerankan Lara di film pertamanya, nasib Lara Croft ada di tangan yang tepat. Okay, you win. Finally. Thank you. Really. Nomor 4, Resident Evil. Satu lagi dari Capcom. Oke, mungkin kalian akan berkomentar kalau seri survival horror Capcom ini sudah punya cukup banyak adaptasi film. Tapi, film-film tersebut bisa dibilang tidak berpegangan dengan gamenya. Constantin Film, perusahaan produksi asal Jerman, mengumumkan proyek reboot ini di tahun 2017. Dan secara mengejutkan, pembuatannya berjalan dengan cukup mulus sejak saat itu. Johannes Roberts sudah bergabung untuk menjadi penulis sekaligus sutradara di tahun 2018. Dia cukup dikenal melalui film horor mainstream seperti 47 Meters Down dan The Strangers Pray at Night. Dan semenjak bergabung dalam reboot ini, dia berjanji akan membuat filmnya lebih seram dan jalan ceritanya tidak akan kabur dari gamenya. Kami harap ini bukan sekedar janji manis untuk menenangkan fans garis keras dari Resident Evil. Dan kita percaya kalau dia bisa melakukannya. Nomor 3, Super Mario Bros. Kerajaan Jamur dipenuhi dengan misteri, warna yang beragam, dan karakter unik yang muncul dari tayangan kartun. Hanya ada sedikit studio di luar sana yang menurut kami bisa membawa game ini ke layar lebar sebaik Illumination. Pembuatan filmnya diumumkan sejak awal 2018, walaupun setelah itu belum ada lagi kabar terbaru. Pencipta Mario, Shigeru Miyamoto, akan ikut serta dalam pembuatan film ini bersama Chris Meledandri dan Illumination. Belum ada bocoran mengenai jalan cerita film ini, maupun info tentang sutradara dan pemerannya.
Mario dan Illumination kelihatannya mengerjakan proyek ini dengan berhati-hati dan tidak terburu-buru. Dan Meledandri juga mengatakan kalau filmnya mungkin baru akan dirilis tahun 2022. Ya, kita tahu kalau sebelumnya seri ini pernah dibuat menjadi sebuah kegagalan besar dalam pembuatan adaptasinya. Tapi hey, setidaknya tidak mungkin mereka akan membuat yang lebih buruk, bukan? Nomor 2, Uncharted. Too many big bar tabs in Lima, I guess. That and, well, just a few bad deals. Project Uncharted milik Sony ini bagaikan neraka bagi pengembangan film video game. Pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir tahun 2009 dengan David O. Russell ditunjuk sebagai sutradaranya dan Mark Wahlberg menjadi pemeran utamanya sebagai Nathan Drake. 1 dekade dan 6 sutradara kemudian, penayangan perdananya harus diundur ke tahun 2021. Saat ini, Tom Holland akan memerankan Nathan Drake muda dan Mark Wahlberg digeser untuk memerankan Sully. Kesibukan Tom Holland dalam film Spider-Man disebut menjadi salah satu alasan terjadinya penundaan lagi. Tapi meski begitu, Sony tetap bersikukuh untuk menyelesaikan proyek ini. Sekarang, Ruben Fleischer ditunjuk untuk menjadi sutradaranya. Dan hubungan baiknya bersama Sony memberikan kita harapan untuk tidak ada lagi penggantian sutradara. Tom Holland juga mengatakan kepada IGN kalau film ini akan terinspirasi dari Uncharted 4. Entah apakah itu akan menjadi sesuatu yang bagus, karena film ini seharusnya menjadi sebuah prequel. Tapi, mari kita lihat saja di tahun 2021. You are a crafty little beggar, aren't you? I know how to take care of myself. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Mortal Kombat. Welcome to your future, courtesy of Raiden. Our future may be tragic, but it's not Lord Raiden's fault. Dari semua film adaptasi video game yang sedang dibuat, rasanya tidak ada yang seperti Mortal Kombat yang benar-benar menyajikan hampir semua elemen dari gamenya. Adaptasi dari game pertarungan yang berlumuran darah ini akan disutradarai oleh seorang pendatang baru, Simon McQuoid, dan diproduksi oleh Atomic Monster Production milik James Wan. Melihat banyaknya desain makhluk yang mengerikan di dalam seri ini, kerjasama ini seakan-akan sudah ditakdirkan untuk terjadi. Daftar pemerannya juga dipenuhi oleh sederet veteran film action. Joe Taslim akan memerankan Sub-Zero, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Tadanobu Asano sebagai Raiden, dan masih banyak lagi. Oh, dan yang paling penting, mereka menargetkan rating R18 dibandingkan film sebelumnya yang mendapatkan rating PG-13. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan untuk menjadikan proyek ini film adaptasi video game terbaik yang pernah ada. We require additional candidates for sunderization. Once delivered, how long before the next generation is born? Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.